Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita masuk pada season kedua tanya jawab. Oke, Pak Charlie silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Abu. Ya, Waalaikumsalam. Di sini saya ada dua pertanyaan, Pak Abu. Satu pertanyaan yang pertama itu kita adalah petugas-petugas Allah, yaitu malaikat itu sendiri. Nah, itu yang pertanyaan saya, artinya ini saya anggap kiasan, karena yang saya tahu malaikat itu adalah tercipta dari cahaya, sedangkan kita dari tanah, kan? Nah, itu mohon penjelasan lagi lebih lanjut dari Pak Abu. Itu pertanyaan pertama. Karena kalau kita dibilang petugas, bapak-bapak petugas sebagai malaikat, ibu-ibu sebagai malaikat, ya hanya sebatas kiasan yang saya anggap gitu kan. Nah, terus pertanyaan yang kedua itu kalau pas yang Pak Abu sampaikan tadi, mestinya ada yang datang ke Pak Abu. Kalau satu kali dia datang, oke, ini mungkin dikirim oleh Tuhan karena dianggap kita layak untuk mengambil amanah itu. Tapi kalau datangnya udah sering-seringan, Pak, contoh yang pernah ada terjadi di saya, datang alasan butuh duit untuk anaknya, saya kasih uang 100.000, tapi kelang berapa hari akhirnya datang terus gitu. Akhirnya saya menolak, ini saya seperti dimanfaatkan gitu kan, Modus. nah, berapa kali saya kasih, akhirnya ada yang terakhir ya udah lama nggak saya kasih lagi. Itu bagaimana menurut Pak Abu yang seperti itu? Terus ada yang ketiga kejadian juga yang pembantu misalnya awalnya jujur, tahu-tahu ngambil barang yang cerita Pak Abu tadi, dan keseringan. Ya, kalau ngambil misalnya contoh nih, ngambil telur kalau 1-2 untuk di rumah, mungkin untuk dia makan di rumah. Tapi kalau ngambilnya 10 mie untuk makan di rumah, dia ambil seharusnya 2, tapi dia ambil 10. Artinya kan itu kan bukan untuk itu lagi, untuk stok, Pak. Nah, kira-kira itu mohon penjelasan seperti apa kalau kita dibilang ibarat diutus oleh Allah untuk kita dianggap mampu gitu kan. Tapi kalau udah kayak gitu kita merasakan sakit gitu kan. Mungkin itu aja Pak Abu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi yang pertama itu adalah apa yang disampaikan oleh Pak Abu tadi adalah kiasan kalau kami itu sebagai malaikat atau kita sebagai malaikat. Jadi begini, malaikat yang sebenarnya itu tubuhnya terbuat dari cahaya, Pak. Dia tidak makan, tidak minum, tidak butuh segala sesuatu. Dia cahaya, Pak. Tidak butuh perkembangan dan pertumbuhan sel, ya kan, Pak? Nah, beda dengan kita butuh pertumbuhan dan perkembangan sel karena ada sel yang mati. Maka kita butuh minum, butuh makan. Nah, itu. Jadi malaikat yang sebenarnya itu tubuhnya dari cahaya, kalau kita terbuat dari tanah. Nah, dalam hal ini kita kan tidak kelop ini. Nah, tapi kita berbicara dari perbuatan menunjukkan nama. Nah, jadi ada sisi-sisinya. Nah, seketika kita berbicara perbuatan menunjukkan nama, nah, maka posisi nama itu disebutlah petugas Allah, orang yang Allah percayakan. Maka dalam bahasa Arab malak, kan nyobanya malaikat. Nah, itu alasannya bahasa Arab. Dan 10 malaikat itu kalau dia bertugas bekerja ya satu-satu, Pak. Ya kalau Jibril itu hanya ya sebatas memberikan wahyu, tidak kerja yang lain. Kalau Mikail memberikan rezeki, tidak kerja yang lain. Israel yaitu mencabut nyawa, tidak ada kerja yang lain, dan seterusnya. Tapi kalau malaikat yang bernama Charlie, bernama Weldy, bernama Arif, 10 pekerjaan itu dia kerjakan sendiri. Nah, itulah kelebihan malaikat yang sekedar nama malaikat, tapi fungsinya itu lebih daripada malaikat yang sebenarnya. Artinya malaikat yang sebenarnya itu memang ada tugas masing-masing. Ada, Pak, memang ada. Memang ada, ya, mencabut nyawa itu memang ada. Kita hanya melaksanakan sebagai petugas kiasan dari mereka tadi, Pak. Iya.
Jadi kita itu bernama malaikat dalam artian penamaan, karena tugas-tugas yang kita buat. Tapi kita perlu tahu Pak, real pekerjaan malaikat yang sebenarnya tadi. Pak Charlie pernah tidur, nanti malam tidur kan? Itu ruhnya itu keluar Pak. Itu yang mengeluarkan itu siapa tuh Pak? Israil Pak. Jadi jangan dikira malaikat ini nganggur. Tidak. Israel itu yang menjadikan kita ngantuk. Kalau ngantuk-ngantuk itu ada Israel dekat itu Pak. Sebentar lagi keluar ruh itu. Dia mengeluarkan dan mengembalikan kepada Tuhan, seperti surah Az-Zumar. Nah besok mungkin kita kebiasaan sholat tahajud, bangun jam 2 malam, kebiasaan bangun jam 4 pagi, atau mungkin kebiasaan bangun jam 7 pagi atau jam 12. Tetap pelakonnya adalah Israfil. Kalau tadi Israel kan cabut. Kalau mengembalikan ruh itu Israfil. Nah kemudian kalau Pak Wel pegawai negeri, Pak Charlie sebagai pedagang, Pak Arif ini sebagai petani, ada orang yang hidupnya tidak pegawai, tidak pedagang, tidak petani. Dia real menadahkan harapan kepada Allah. Itu apa yang dia makan, apa yang dia minum itu langsung Mikail Pak. Mikail berfungsi. Ya kalau pedagang itu kan jelas. Itu kadang-kadang yang punya profesi ini Pak, ini butuh dengan Mikail Pak. Wah, aku dapat duitnya aku dagang, aku dapat duitnya aku kerja pegawai, aku dapat dagang ini karena petani. Tetapi sebelum dia jadi pedagang, dapat modal, dapat tempat singgah laku, itu Mikail pertama kali munculkan. Setika Pak Wel mendaftarkan diri sebagai PNS, belum tentu lulus, tapi yang meluluskan itu adalah tim penerimaan PNS waktu itu, tapi yang menggerakkan hati itu adalah Mikail. Begitu juga Pak Arif sebagai tani misalnya kan, yang menumbuh kembangkan tanaman itu kerja Mikail. Begitu juga orang yang saya ceritakan tadi, dia tidak ada kerja apa-apa tapi dia makan, itu juga Mikail. Itu Mikail beneran Pak. Jadi Israfil, Mikail sudah kan. Satu lagi Jibril. Nah, sayangnya yang menyampaikan kaji itu kebetulan Pak Abu kan. Peranan Pak Abu adalah Jibril saat ini. Tapi yang memberikan inspirasi, ide di dalam kediaman kita itu ada Pak. Pak Charlie pernah tidak mendapatkan ide atas suatu pekerjaan, ada kan? Pak Wel, Pak Arif, siapa yang menurunkan itu kepada kita? Itulah Jibril. Jadi 4 malaikat ini real Pak, bekerja Pak, tidak nganggur dia. Gitu. Nah, ini cerita tentang malaikat. Pertanyaan yang kedua, ada orang datang kita bantu, sekali kita bantu, datang lagi kita bantu lagi, akhirnya tidak lagi bantu. Nah, jangankan orang seperti kita Pak, Nabi Muhammad kan terbaik Pak. Dia punya aturan Pak, tapi dia tidak mau mengaturkan kepada orang. Dia cuma mengeluarkan fatwa. Fatwa itu apa bunyinya? Itu yang saya pakai. Pertama, kamu jangan dibiasakan berhutang. Ini kata Rasulullah. Karena hutang itu menjadikan kita malam tidak bisa hidup, maka tidak bisa kenyang, bisa. Jangan dibiasakan minta. Itu menjadikan orang sungkan dengan kita. Jadi berutang, minta, kata Nabi jangan dibiasakan. Kalau ngambil tidak ada orangnya pelajaran, itu sudah positif. Kalau kamu dan tidak berutang, kamu dan tidak minta, kalau ada orang ngasih jangan ditolak, ambil. Nah, Nabi mengeluarkan fatwa seperti itu. Sebenarnya Nabi membatasi, kalau kamu diberi oleh Pak Charlie 1 kali, itulah rezekimu. Dan jangan diulangi. Tapi beliau ini mengulangi. Efeknya terjadi seperti kata Pak Charlie tadi. Siapapun, jangan ke Pak Charlie, Deddy Mulyadi aja pernah berkasus itu. Ibu-ibu itu sudah dibantunya, ditolongnya.
Tahu-tahu datang lagi kan, ada bapak nonton. Ada. Oh, ibu modus kata dia. Ibu kan pernah datang itu kan. Nah, kalau ibu nggak ada beras tuh ada beras, kasih ibu ini beras. Begini Pak, saya berutang dengan bapak air. Wah parah ini, jadi pergi tinggalkan kali Deddy Mulyadi. Seorang Deddy Mulyadi yang duitnya 30 juta sehari diturunkan gratis. Apalagi Cito ya. Jadi memang wajar-wajar saja kalau Pak Charlie tidak memberikan, karena itu sudah tidak dalam aturan lagi Pak. Itu tidak akan ini merusak nilai sebagai amanah tadi. Dia yang keliru, dia tidak ikut aturan. Nah yang ketiga, pembantu yang menyalahgunakan kepercayaan. Ya sama kajiannya Pak. Kalau diminta telur 2, dia minta Pak ya. Itu sekali boleh. Untuk 2 kali kalau bisa jangan. Nah kalau 10 itu bukan minta lagi biasanya. Diam-diam membawa pulang. Itu sudah bukan lagi ini Pak, itu sudah pencurian Pak. Dan itu sudah salah. Kalau ada tindakan di situ maka itu tidak salah. Bapak Charlie berkata tindakan itu tidak salah Pak. Karena hidup ini Pak, walaupun jangan pernah kita ngartikan orang ngaji itu Pak Abu adem ayem, lemah lembut. Betul, betul, tapi jadi kira jadi pacak marah. Pacak marah Pak. Pacak panas, pacak perang itu. Kemudian orang pemberi, penyantun, pemurah, jangan dikira ada pacak pelit. Pacak Pak. Kapan? Seketika kita berlebihan dengan dia. Makanya kalau kita berkawan ini kan, maafnya, saya cuma bisa bercerita tentang diri saya. Saya tidak mau minta. Dikasih sampai Pak. Saya tidak akan mau meminjam kalau tidak pentingnya. Karena risiko minjam itu berat Pak. Pasti kita berjanji Pak. No. Kalau tidak tepat, kita malu. Tepat tapi kurang pembayaran, kita tidak enak. Pokoknya dalam hal pinjam meminjam ini kalau tidak tepat, tidak enak. Beda dengan pinjam meminjam dalam artian perusahaan, itu lain Pak. Memang itu namanya kortil apa? Wah, kerjasama. Saling tutup menutupi, saling tunjang menunjang, saling tambah menambah untuk keberuntungan bersama, itu beda. Jadi itu cepat. Berarti beliau itu bukan kalau sekedar meminta dua butir telur itu boleh saja, bukan boleh saja, itu sekali, tidak boleh 2 kali, tidak boleh 3 kali, tidak bagus. Tapi kalau 10 buah, tidak mungkin diminta 10 buah. Itu sudah menyembunyikan. Kita baik lakukan. Nah, untuk orang seperti ini mungkin ya dalam pemahaman dia tidak seperti yang pemahaman kita. Kita nasihati, kita arahkan. Kalau diulanginya lagi berarti tidak benar. Apa boleh buat? Kita profesional Pak. Dalam hidup ini profesional. Jangan sampai kita nimbang-nimbang Pak. Maka saya katakan ada dulu kawan mengeluh, Pak Abu, saya buat rumah rugi Pak. Rumah lah terbuat, ukuran tidak cocok, belum selesai itu lah hancur ini. Lah Bapak serahkan ke siapa? Ya saya serahkan kepada keluarga orang rumah saya. Saya kasihan nengoknya tidak ada kerjaan. Ini yang salah siapa Pak? Bukan tukang itu yang salah kita. Dalam hal yang berbentuk prinsip Pak, harus profesional. Walaupun adik kita udah tukang, kalau udah ahli, jangan disuruh Pak. Kalau kita kasihan dengan dia, kasih beras baik. Woi pacar, bangun dia, ambil tukang lain. Nah, Pak Charlie tambahkan hati. Karena dia tidak ngerti. Bukan aku tidak milih kau dah ahli. Yang ahli itu Pak Well. Aku lah nengok pekerjaannya, karyanya, dan terbukti. Kalau kawannya aku tengok. Tapi tidak usah disebutkan juga Pak, dalam kesadaran kita. Jadi setiap yang profesional Pak ya, jangan pakai raso-raso. Harus profesional. Ya itu. Jangan kan, kasihan tak sih. Karena saya mengalami juga Pak. Waktu membuat dapur itu, karena saya kasihan dengan santri saya di bapaknya tidak ada kegiatan, saya suruh usut Pak. Terpaksa orang lain saya datang lagi, tolong perbaiki. Walaupun dengan hati tenang, santai, tapi tidak profesional. Karena kita ibu. Lain kali kalau udah nolong dia, kata orang rumah, kau kasih duit. Jangan kau suruh kerja. Ini kan tambah banyak duit keluarin gitu. Kata saya benar deh kata kau itu. Kalau kau memang kasihan dengan beliau, kasih duit, dia kasih dia beras.
Jangan kau suruh kerja, ini kan akibatnya. Nah, terpaksa panggil Pak Tia, panggil lagi tukang yang lain di Pelo itu. Nah, disitulah saya dapat ternyata dalam hal yang prinsip harus profesional. Jangan raso-raso. Kalau singgung dia, kan dia keluarga bini gitu. Bukan masalah tersinggung tidak. Kalau tersinggung itu hak dia. Terserah dia, kan kita tidak menyinggung dia. Nah, apa salahnya kalau kita memilih orang lain? Hak kita kan, Pak. Nah, gitu. Oke, Pak Charlie. Nah, Pak Wel, silakan. Sambil minum kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan saya tuh begini Pak Abu, terkait sholat tadi kan, itu kan adalah menghubungkan Pak ya, menghubungkan rasa dari diri kita dengan Rasul. Nah, supaya bisa terhubung ini kan harus sama Sifat ya, sifatnya dengan sifat Rasul, yaitu sidik, amanah, tabligh, fatonah. Artinya juga kita juga harus mempunyai sifat yang 4 ini. Nah, pertanyaannya, apakah mungkin kita sebagai manusia ini memiliki sifat yang 4 itu? Kapan kita bisa memiliki sifat seperti itu, seperti yang di sifatnya Rasul itu? Sementara kita kan manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, kekurangan. Nah, kalau itu tidak tercapai, bagaimana kita bisa menyatukan, menghubungkan rasa itu? Kan dia tidak sama lagi gitu kan Pak. Artinya maksudnya itu kan mungkin sangat sulit lah untuk bisa mencapai target keterhubungan itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sifat 4 ini itu kan terkait dengan perilaku kan Pak ya? Ya. Perilaku yang kita lakukan sehari-hari, sepanjang hari, sepanjang waktu. Nah, apakah sementara kalau sholat kan 5 waktu, kurang lebih seperti itu kan Pak ya? Nah, gimana itu? Apakah sepanjang hari, sepanjang waktu kita melakukan perilaku yang 4 ini, pada saat itu juga sebetulnya terjadi sholat? Ya. Apakah itu masih sedikit pertanyaan bagi saya itu? Apakah itu hanya berlaku pada saat sholat 5 waktu saja, di 5 waktu itu? Sementara kan sifat 4 ini harus kita terapkan, harus kita praktekkan, harus kita laksanakan tuh sepanjang waktu kan Pak, sepanjang umur hidup kita, sepanjang waktu. Apakah pada saat itu juga kita, artinya sepanjang waktu itu berarti sholat, begitu maksud saya Pak? Ya. Nah, sepanjang waktu itu kan kita menghubungkan rasa, apakah benar seperti itu? Ya. Nah, yang pertanyaan yang ketiga, saya mendengar sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Banyak yang kita lihat orang sholat, bahkan mungkin juga ya kan, salah satu contohnya ada mungkin para dai misalnya ya, penceramah menjelek-jelekkan penceramah yang lain misalnya. Nah, itu kan salah satu contohnya kan Pak ya, yang kalau menurut saya itu tidak mencerminkan empat sifat itu. Nah, artinya mereka kan sholat Pak. Belum lagi kalau kita bicara yang lain ya, mungkin ada yang korupsi, ada yang berkata kasar, ada yang memfitnah dan sebagainya. Orang-orang Islam mereka sholat juga, kita tahu mereka sholat. Bahkan orang-orang terdekat kita juga kita tahu kan rajin sholatnya. Tapi masih seperti itu. Artinya sholat itu tidak mencegah perbuatan keji dan mungkar. Mungkin bagaimana penjelasan Pak Abu? Mungkin demikian Pak Abu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita ambil dulu yang pertama, apakah mungkin kita manusia biasa ini bersifat dengan sifatnya Rasul? Nah, itu dulu kan. Jadi begini, dulu pernah kita bahas ini secara tidak langsung. Kata Rasul itu, ana abaul arwah wa adam abul bashar.
Aku ini kata Rasul pian Nabi Muhammad bapak roh, sedangkan Adam itu bapak tubuh. Jadi roh itulah turunan Rasul, Pak. Bukan keturunan. Kalau keturunan ada istri, ada emak, turunan. Nah. Kemudian dikunci oleh Allah dalam Al-Quran, wa walidi wa mawalad, demi bapak demi anak. Tidak ada ibu di sini, karena kita cerita tentang turunan. Siapa bapak? Yaitu Rasul tadi. Siapa anak? Ya diri kita, ya ruh. Karena kita adalah turunan Rasul, sejatinya adalah satu zat, satu sifat, satu nama, satu perbuatan. Hanya kadarnya berbeda. Sifat yang 4 tadi itu adalah sifat Rasul, di kita juga ada, kadarnya berbeda. Nah, kalau di Allah bukan sifat yang 4. 4 tadi digabung menjadi Rahman dan Rahim. Nah, jadi kalau pertanyaan Pak Well tadi, apakah memungkinkan kita bersifat dengan sifat itu? Jawabnya memungkinkan, karena kita keturunan beliau. Cuman kadarnya berbeda. Itu satu. Yang kedua, orang banyak lupa, bukan tidak tahu. Mano etika, mano akhlak, mano budi, mano pekerti, bercampur aduk. Yang disebut dengan akhlak itu sifat Rasul itu, Pak. Sifat Rasul yang ada pada diri kita itulah akhlak. Makanya mungkin Pak Well pernah dengar, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Pernah dengar, Pak? Sungguh pada diri Rasul, ingat, pada diri Rasul, bukan pada diri Nabi, ada contoh yang baik bagi kamu. Apanya yang mau dicontoh? Kalau Nabi mungkin suara, kato, janggut, jarum baju. Kalau Rasul apanya? Sifat tadi. Kenapa kita contoh? Karena barang itu ada di kita. Yang kita contoh itu bukan sifatnya, di kita sudah ada. Bagaimana cara menggunakan sifat itu? Makanya Rasul berkata via Nabi Muhammad, innama bu'ittu liutamya makarimal akhlak. Tidaklah aku dibangkitkan oleh Tuhan di alam semesta ini kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Artinya itu untuk memunculkan akhlak yang ada diri, untuk memunculkan sifat yang ada pada diri. Maka aku perkenalkan, aku adalah bapakmu loh, kamu adalah turunanku loh. Aku punya sifat sidik, amanat, talutan. Kamu pun punya sifat yang sama, namanya akhlak. Kalau aku tidak muncul, tidak tampil, kamu tidak akan tahu. Maka aku datang untuk menampilkan itu, untuk membangkitkan itu. Nah, pertanyaannya apakah mungkin? Jawabnya ya. Cuman kadarnya tidak sama. Makanya Pak Abu sering ngomong, selama Anda itu berjalan kepada Allah dan Rasul, jangan takut keliru, jangan takut salah, bahkan jangan takut sesat. Tapi ingat, menuju Allah dan Rasul. Kenapa? Itu ditolerir, Pak. Wajar kalau kita keliru, kita salah, kita sesat dalam prakteknya itu, karena memang kita tuh belum tahu. Tapi tetaplah berjalan kepada Allah. Nah, kalau keliru salah itu Pak Abu, kami masih bisa mengiyakan. Kalau sesat, nah kita contohkan kepada kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tuh pernah mengatakan bulan itu Tuhan, Pak. Pernah dengar itu? Matahari Tuhan, bintang Tuhan. Allah tidak ngomel, biasa-biasa baik. Nah, yang ngomel itu siapa? MUI. Itu yang ribut. Wah, sesat itu Pak Abu. Kenapa? Ngomong matahari Tuhan, ngomong bulan Tuhan, bintang Tuhan. Kasihkan surat, panggil beliau. Mulailah diadili gitu. Bagaimana mungkin Anda mengatakan bulan itu Tuhan, matahari itu Tuhan, bintang Tuhan? Dikeluarkan oleh Pak Abu argumentasi. Tidak benar itu. Anda menistakan agama. Itulah manusia. Bawaannya seperti itu. Kalau Allah tidak perlu dia ngasih surat pada Ibrahim. Biarkan saja. Memang begitulah kehidupan. Selama dia menuju kepada kebenaran, keliru, salah, sesat, biasa. Nah, itulah yang dipakai oleh Pak Abu di dalam menilai orang lain. Seketika orang lain dikatakan sesat, sedih gitu. Kenapa?
Pertama kali dia tuh melangkah menuju kesempurnaan, diganggu oleh orang ini yang tidak mengerti aturan. Betul, yang sering mengoreksi orang lain itu orang tidak mengerti aturan itu, walaupun judulnya MUI, karena kita pernah berada pada MUI. Biarkan saja. Makanya MUI itu tugasnya adalah membimbing, mengayomi, bukan menjaktis atau menghukum. Bukan. Ustadz itu tidak boleh diundang, dibuat surat edaran di masjid-masjid. Kenapa? Sesat. Tidak begitu. Harus diajak berdiskusi, diperhatikan kenapa dia mengatakan itu, diberikan gambaran. Itu mesti. Kalau Allah enggak, makanya Pak Abu Fikri, ya kenapa? Menurut saya Allah itu 10. Yakin? Yakin. Yakin? Yakin. Silakan laksanakan. Bagus itu. Tapi jangan dibawa sayur. Bagi saya Allah itu Esa, bukan satu, Esa. Artinya selesai. Kenapa kita seperti tidak ada masalah? Karena kita tahu segala sesuatu sempurna itu bermula pada yang tidak sempurna. Biasa. Kita kan mengalaminya. Pas kita lahir ngoe, kita terlentang. Agak bulan tambah bulan, lengkup dikit, mereng kanan, tertelungkup, dapat lagi terlentang. Biasa. Tidak mungkin bapak emaknya marah, kau ni bodoh ni udah terlentang, terlungkup, dapat pacak lagi. Tidak mungkin bapak emaknya marah. Memang begitu. Sudah, pacak terlungkup, terlentang, berangkat. Satu, merayap dinding, berjalan. Tiap jalan jatuh. Tidak pernah bapak emaknya ngomong, bodoh ni kau ni, jatuh terus. Karena memang begitu. Nah, kendak kawan ini pas ngoe langsung berjalan, tidak akan ketemu. Itulah yang dikerjakan oleh sanak-sanak kita. Pas dia beragama, belajar agama, langsung jadi sempurna. Tidak akan ketemu. Tapi kalau terjadi kekurangan, kelemahan, kita maklum, memang begitu. Jangankan orang seperti si A, si B, C. Nabi Ibrahim sempat ngomong itu, Tuhan itu adalah bulan, Tuhan adalah matahari, bintang. No problem bagi Allah. Tidak pernah Allah ngirim surat panggilan. Panggil Ibrahim itu, sesat itu. Tidak pernah. Ini sebuah gambaran bagi intelektual Islam di dalam menangani masyarakat. Jadi itu intinya Pak, bahwa memang besar kemungkinan kita bisa. Karena sifat itu sudah ada di kita, karena kita turunan beliau. Beliau adalah ayah kita. Tuh. Itu yang pertama. Yang kedua tadi? Sifat-sifat ini kan kita lakukan sepanjang hari. Oh ya. Jadi supaya kita itu bisa klop dengan Rasul di dalam sholat kita, iya Pak, kita harus bersifat dengan sifat ini biar kita bisa masuk sholat, klop antara kita dengan dia. Jangan seperti minyak dengan air Pak, bersatu tapi tidak bersama, tidak ada satu kesatuan. Makanya saya katakan, kalau orang tidak bersifat sidik, amanah, tabligh, utama, udah bisa ditulis, udah bisa dicatat, dia belum sholat. Makanya, oh ya saya tahu. Jadi, ketika kita bersifat sidik, amanah, tabligh, utama, kita sudah bertemu dengan Allah dan Rasul dalam rasa diri kita, sifat yang sama, udah. Makanya dalam kajian kita Pak, ya, kawan-kawan satu pengajian yang kita juga mengatakan, di manakah menyembah Allah itu? Di tempat yang tidak mensyarikati Tuhan. Namanya Baitullah. Baitullah itu kan rumah Allah Pak. Kalau kita perhatikan, rumah Allah itu bukan rumah seperti kita Pak. Kalau rumah Pak Wel, rumah Pak Arif, berarti Pak Wel dengan Pak Arif itu ada dalam rumah. Kalau Baitullah itu bukan itu maksudnya. Rumah yang Allah buat untuk kita. Seperti contoh, inna awala baiti wudi'a linnasi. Jelas kan Pak? Sesungguhnya rumah yang pertama kali aku membuatnya bagi manusia. Kan jelas Pak? Sudah tuh di dalam surat Al-Baqarah ayat 125 dikatakan wa izibata apa wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahiru baiti bitaifina wa akifina wa rakaat sujud. Aku perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku. Jelas rumahku juga Pak. Nah, bersihkan rumahku. Bait itu rumahku. Bagi siapa? Rumahku. Tapi bagi siapa?
bagi orang yang tawaf, yang i'tikaf, yang ruku, yang sujud. Jadi orang tawaf, orang i'tikaf, orang ruku, orang sujud, rumahnya itu ada, Pak. Itu rumahku, tapi bagi mereka tolong dibersihkan. Pertanyaannya, bisakah orang tawaf tanpa ruh? Tidak bisa. I'tikaf tanpa ruh? Tidak bisa. Ruku tanpa ruh? Tidak bisa. Sujud tanpa ruh? Tidak bisa. Rupanya bersihkanlah rumahku untuk ruh. Di mana rumah ruh? Abdi fi qalbi mu'min. Hambaku dalam hatimu namanya mukmin. Itulah ruh. Itulah rasa. Ada di hati. Bersihkan itu. Jangan dikotori. Nah, aku perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail. Maksudnya Ibrahim, Ismail, kau berdakwah, ayo. Suruh keturunanmu itu membersihkan hatinya itu. Kalau dia tidak bersih, sulit muncul aku dan Rasul di dalamnya. Nah, itu intinya, Pak. Nah, di sisi yang lain, dalam paham, justru Allah itu ada dalam rumah, Pak. Justru Allah itu ada dalam rumah. Nah, Allah itu tidak nyata. Mereka nyata pada Rasul. Sudah. Allah itu tidak nyata. Mereka nyata pada Rasul. Berarti Allah ada di dalam Rasul. Makanya orang tasawuf dulu mengatakan seketika awal muawal terjadi, yang ada adalah Allah dan Muhammad. Kata Allah, aku Allah. Kata Muhammad, bukan, aku yang Allah. Tidak, kau tuh Muhammad, aku yang Allah. Aku zat, kamu tuh sifat. Karena perdebatan tadi, begini aja kata Allah. Bersembunyilah kamu ke tempat yang paling jauh. Kalau kamu dapat, giliran kamu mencari aku. Oke, kata Muhammad. Maka bersembunyilah Muhammad ke tempat yang jauh. Rasul-rasulnya Allah tidak akan bisa mencari. Ditangkap, dapat. Nah, kini giliran kamu cari aku. Oke, siap. Maka bersembunyilah Allah di dalam Muhammad. Tidak dapat. Sampai sekarang tidak dapat. Kenapa? Karena Allah bersembunyi di dalam Muhammad. Mencari sesuatu yang ada bersama diri tidak dapat kalau tidak dengan pengetahuan. Kalau tidak dengan paham. Itu cerita untuk mempermudah paham. Kejadiannya tidak cerita. Nah, jadi suara Allah, kata Allah, perbuatan Allah tidak nyata, mereka nyata di Rasul. Berarti Allah ada di dalam Rasul. Suara Rasul, kata Rasul, perbuatan tidak nyata, mungkin ada pada Nabi. Jadi Nabi ini adalah rumah Rasul, Rasul itu rumah Allah. Maka seketika kita lihat Nabi, waktu itu bersamaan kita melihat Rasul. Waktu itu kita bersamaan melihat Allah. Ingat, itu adalah Rasul yang dirasulkan. Orangnya adalah Nabi Muhammad. Adam sampai Isa bukan. Harus kita batasi, Pak. Jadi Rasul yang dirasulkan itu dia bertubuh berbadan berjasad dari zaman Adam sampai Isa dia ada. Nah, di zaman akhir zaman ditunjukkan oleh Allah prosesingnya, ditumbuhkan tubuh badan jasadnya. Masuklah ke situ Rasul yang dirasulkan dengan Allah. Nah, kalau nabi-nabi sampai Nabi Isa itu Rasul namanya, bukan Rasulullah. Yang memberikan nasihat kepada Nabi Adam sampai Nabi Isa itu Rasul tadi, yang sekelas Nabi Muhammad. Itu yang kita bahas kemarin. Jadi zaman Adam dia muncul, zaman Musa dia muncul, cerita kita tadi. Zaman Isa dia muncul. Pokoknya setiap nabi-nabi berkata berdialog dengan Allah, sejatinya berdialog dengan Muhammad atau Rasul yang dirasulkan. Ingat pengertian Muhammad di sini, orang yang membuat sifat. Kalau lari dulu gitu lah, Muhammad kan lahir kemarin, kok ada di situ. Ya Muhammad kan bahasa Arab. Jadi kembali kepada pertanyaannya Pak Wil tadi, bahwasanya kita bisa bersifat dengan sifat Muhammad karena barang itu sudah ada. Nah, kita menyatukan sifat itu dengan Muhammad karena Muhammad itu adalah tempat bertemunya Allah dengan kita, Pak. Jadi Allah ada dalam Rasul, kita pun mesti ada dalam Rasul. Maka bertemulah kita dengan Allah karena Rasul itulah Baitullah hakikat. Di situ ada malaikat, Pak.
ada orang-orang soleh. Makanya berkata Allah kepada kita melalui Rasul via Nabi Muhammad, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan malaikat itu telah berhubungan kepada dia di atas Nabi, namanya Rasul. Hubungannya apa? Ada dia dalam Rasul. Malaikat ada dalam Rasul. Maka hubungkan juga dirimu itu ke dalamnya, biar kamu bertemu dengan Allah dan malaikat di situ. Tapi dengan catatan taslima Islam. Apa itu Islam? Titah daripada Allah, sifat pada Muhammad wajib kita sifat. Makanya kita harus bersifat, baru kita bisa masuk ke situ. Tidak baca itu tidak baca. Nah, inilah yang disebut dengan sholat. Apakah ini bisa berkelanjutan? Kan itu kata Pak. Jadi sholat itu ada dua macam. Ada sholat berwaktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ada sholat doimun. Pernah dengar itu Pak? Sholat doimun pernah? Sholat per detik, tak henti-henti sampai kita mati. Nah, inilah yang disebut dengan lahafizun. Jadi ada amilus sholat. Amilus sholat itu artinya orang yang tegak rukuk sujud duduk aja baca-baca tapi tidak ngerti. Ada aqimus sholah. Nah, itulah yang kita pelajari hari ini. Ada hafizus sholah. Dia menjaga sholat. Itulah sholat itu. Selesai sholat berwaktu, suara dia, kata dia, perbuatan dia mencerminkan sifat. Itulah sholat itu. Otomatis keji dan mungkar tidak akan dibuatnya Pak. Nah, keji dan mungkar harus jelas. Apa itu keji, apa itu mungkar, harus jelas Pak. Kalau keji itu bahasa kita yang menjijikkan. Apa misalnya? Itu yang katakan Pak Waldi tadi kan, ngupek orang, menggunjing, menggibah, itu keji Pak. Perbuatan itu kata Rasulullah sama dengan memakan bangkai saudara sendiri. Kita terdampar dalam hutan Pak, lah 3 hari 3 malam tidak makan, ada bau busuk. Pas kita lihat bangkai manusia yang sudah mati, berulek berbelatung. Kadang kita lapar, woi berebut kita makan barang. Jijik Pak, jijik lah Pak. Inilah perbuatan keji. Actionnya, realnya, ngupat, menggunjing, menggibah. Itu keji. Satu. Yang kedua, bentuk keji itu adalah saya mengambil uangnya Pak Wel, mencuri. Artinya mengambil tanpa tahu Pak Wel itu kan mencuri. Itu kata Rasulullah. Uang itu didapat dengan keringat. Jangan Pak, air mata dan darah. Jadi orang cari duit itu Pak tidak lepas dari 3 hal itu. Air mata, keringat, darah. Jadi air mata, ada orang nangis, ambil air matanya masuk dalam gelas. Ada orang olahraga banyak keringatnya masuk dalam gelas. Ada orang luka, Pak minta darah Pak. Diaduk. Air mata, darah, diaduk. Mau minumnya Pak? Mau minumnya Pak? Jijik kan Pak? Itu termasuk perbuatan keji. Yang ketiga, cukup 3 contohnya. Kita sudah berbini, tapi masih jajan di luar. Nah, itu istilahnya makan nasi bungkus. Itulah yang dilakukan oleh Nabi. Dalam kiasannya kan, sewaktu dia pergi ke lembah neraka, ada orang tua Lahab yang makan nasi busuk berulat. Sementara ada nasi bungkus ini rumah makan sederhana, kalio jaring, jange itu, nasi padang. Tidak ada selera makan yang ini. Dia selera makan yang busuk, yang berulat. Bingung Nabi Muhammad waktu itu. Ditanya kepada Jibril, ya Jibril ada apa itu? Kok makan nasi yang busuk berulat, sedangkan nasi padang rumah makan sederhana ada di samping dia itu. Itulah Muhammad, kerja umat kamu, kaum kamu. Apa itu? Sudah punya istri, dia main perempuan di luar. Atau sebaliknya, sudah punya suami, dia main laki-laki di luar. Itu keji Pak. Apa mungkin orang bersifat sidik, amanah, tauhid, tanah itu? Tidak mungkin Pak.
Mungkar apa mungkar? Mungkar gampang Pak. Mungkar itu memungkiri atau mengingkari. Segala sesuatu yang tidak benar dalam agama itu yang dibuat. Padahal di sini sudah mengatakan jangan, tetap diingkari. Terjadi. Contoh misalnya kan para koruptor. Para koruptor itu bukan orang miskin Pak. Dia lah bergaji besar, bini bergaji besar, anak-anaklah jadi galau, menantulah jadi galau, harta banyak, tapi masih juga mengambil. Seketika dia mengambil, apa ada kata hati? Ada Pak. Sesungguhnya Allah itu dekat, Rasul itu dekat dalam diri dia. Diingatkan, tapi diterobos, diingkari, terjadi. Makanya seketika kita diutus ke dalam bumi, kan ada Allah berfirman tuh, apa? Wa iz qala rabbuka lil malaikat inni ja'ilun fil ardi khalifah. Seketika berkata Allah kepada malaikat, aku hendak menjadikan di dalam bumi khalifah. Kisah itu kisah Adam. Tapi sejatinya dia menceritakan kita, Pak. Ruh itu, Nur Muhammad itu, mukmin itu, itulah khalifah. Dimasukkan dalam bumi. Ini bumi, Pak. Nah, di dalam bumi ini ada 4 orang. Pertama kali anasir angin, namanya roh rehan, sifatnya pantang kelintasan. Yang kedua anasir air, namanya roh rahmani, sifatnya pantang kerendahan. Yang ketiga namanya roh jasmani, dia adalah anasir tanah. Yang keempat adalah anasir api, namanya roh hidup. Nah, kalifahilah yang ini, yang 4 ini. Kalifahi, ajari, didik, bawa dia kembali kepada Allah, benarkan persoalan dia. Tapi cak mana perlu dia nak mengkalifai yang 4 itu, sedangkan dia juga tidak ada belajar. Maka kebanyakan dia dikalifai oleh yang 4 ini. Maka terjadilah korupsi yang kita ceritakan ini. Berapa kali Allah dan Rasul memberikan peringatan, tidak peduli dia, karena dia tidak punya kekuatan. Nah, itulah kira-kira kalau sholat itu mencegah keji dan mungkar, maknanya itu Pak. Ada yang ketiga tadi ya? Sudah terjawab ya di sholat itu. Jadi benar, wa aqimis sholah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kamu dirikan sholat. Kamu dirikan, jadikan sholat itu dirimu adalah sholat. Jadikan. Bersifatlah dengan sifat Muhammad. Muhammad sudah bersifat, kita bersifat. Jadikan. Mudah-mudahan keluarnya kelak suara kita, kata kita, perbuatan kita mencerminkan keberadaan Muhammad. Ya, Pak Arif. Jadi yang masih melakukan kegiatan itu sejatinya belum sholat. Kalau boleh kita katakan, ini kalau boleh kan, kita kan tidak boleh mengatakan, tapi kalau boleh, orang yang berbuat keji dan mungkar itu belum sholat. Nah, belum sholat. Kabarnya sudah dikatakan sembahyang, sebenarnya belum juga. Sembahyang belum, sholat belum. Jangan-jangan Islam pun belum. Dan memang belum Islam. Ya jangankan mereka, kita juga kan belum Islam, Pak. Kita ngaji nih, Pak. Pak Abu yang menyampaikan kajian, bapak-bapak yang mendengarkan kajian, ternyata kita belum Islam juga. Kita belum masuk pada iftitah kan, karena waktu kan. Tapi dalam ucapan kita di iftitah itu kan ada Hanifan muslima wa ma'ana minal musyrikin. Ada Pak. Nah, aku ini baru condong kepada Islam adalah aku tidak mensyarikati Allah dan Rasul. Aku ini baru condong. Kenapa condong? Karena aku punya sifat. Nah, aku dengan sifat ini aku pengen jadi orang baik gitu. Nah, kalau kita ini semuanya baru condong, jangan pernah merasa diri sudah Islam. Jangan pernah merasa diri sudah benar, sudah bersih. Makanya kita ini tidak pernah caci orang. Tidak pernah, Pak. Pak Abu ya Pak. Itu tuh bininya tuh selalu main lanang terus. Di hati kita apa, Pak? Sedih. Sedih. Kenapa? Itu saudara kita juga. Tidak berani kita mencela. Oh, Isan itu suka nipu orang. Di hati kita sedih, tidak berani kita mencela. Karena antara kita dengan dia itu sama-sama ingin selamat. Tapi dia belum mencapai itu, kita sudah boleh mencapai.
Kapan kita tahu kita selamat atau belum? Nanti setelah kita mati baru kita tahu selamat enggak kita. Nah kalau kita belum mati, belum tahu hitam putih kita, lah mulai kita merasa Islam paling bersih, paling benar. Lah ini yang terjadi pada polisi-polisi agama ini. Pak Charlie kabarnya ada keyakinan, sini dulu, kami nak cek. Datang lu ke kantor kami. Nah, kan polisi agama. Kalau kita sudah bisa mengoreksi agama orang lain, berarti kita sudah ahli. Berarti agama kita sudah diakui kebenarannya. Sudah terukur, teruji. Lalu siapa yang menilai? Allah. Enggak. Kita menilai diri kita sendiri sudah Islam, sudah benar, sudah bersih. Janganlah. Makanya fungsi kita itu cuma 3. Wa tawassaw bil haq, tausiahi saudaramu dengan kebenaran. Wa tawassaw bil sabri, tausiahi saudaramu itu dengan kesabaran. Dan wa tawassaw bil marhamah, tausiahi saudaramu itu dengan kasih sayang. Tidak ada marah-marahan, tidak ada benci-bencian, apalagi caci maki. Tapi kalau sudah berlebihan jatuh hukum, Pak. Apa hukumnya? Tergantung apa hukum perbuatan. Kalau dia maling, cocok kadarnya potong tangan. Kalau dia berzina, kalau dia bujangan, gadis, didera 100 kali. Kalau dia sudah berkeluarga, ditanam, dirajam, dan seterusnya. Tapi sebelum sampai ke situ, nasihat itu. Bukan berarti Islam itu los, lemah tak jadi orang Islam apa? Kata Pak Abu, ditausiahi dengan kebenaran, kesabaran, kasih sayang. Lemaknya tidak, itu sebatas nasihat. Nah, tapi lebih dari itu, kalau sudah masuk pada perlakuan hukum, maka hukum itu ada. Wa ma lam yahkum bima Allah fa ulaika humul fasikin, zalimin, kafirin. Barang siapa yang tidak berhukum pada hukumnya Allah, kalau bukan fasik, zalim, ya kafir. Jadi harus ditegakkan hukum itu. Maka berkatalah sebagian saudara kita mengatakan, negara ini harus khilafah supaya hukum ini bisa ditegakkan. Nah, pernah dengar itu? Kita harus khilafah supaya hukum ini bisa ditegakkan. Kita bukan tidak setuju, Pak. Generasi yang terbaik itu adalah generasi di zaman Nabi Muhammad, betul, Pak? Ya kan? Tapi cobalah tengok apa yang terjadi. Apa yang terjadi? Sesungguhnya menegakkan Islam ini hampir tidak mungkin. Karena sudah dilakoni oleh Nabi Muhammad sendiri. Waktu zaman Nabi Muhammad, oke. Sopirnya itu Nabi Muhammad, mobilnya ini akan aman dan nyaman, Pak. Terbukti hukum itu. Tapi setelah berhenti Muhammad, stop dia menjadi Nabi karena dia wafat. Apa terjadi? Sopirnya Abu Bakar diracuni orang. Sopirnya Umar dibunuh orang. Supirnya Usman dicincang orang. Supirnya Ali ditikam orang. Supirnya Hasan dan Husain dibantai orang. Itu generasi dahulu. Apalagi generasi sekarang. Wah, sesat itu. Halal darahnya. Selesai urusan kita. Pak Abu mengatakan Tuhan bisa ditengok. Sesat itu. Halal darahnya. Padahal dia ngaji dah. Nah itu, Pak. Jadi bukan kita tidak setuju khilafah itu ada, tapi pertimbangkan dulu setimbang-timbangnya. Mengingat di zaman dahulu era Rasulullah itu sudah ada khilafah itu, tapi hasilnya kan itu. Apa salah Abu Bakar? Apa salah Umar? Apa salah Utsman? Apa salah Ali? Apa salah Hasan dan Husain? Kenapa harus dibunuh? Kenapa harus mati? Itu, Pak. Jadi selama sholat kita masih dalam kajian yang kemarin, Pak, ya, kan kemarin kan ini yang penting Pak Charlie, Pak Wel, Pak Arif nampak Ka'bah saja jadilah. Nah, itu kan gitu cerita kemarin tuh. Itu sudah sholat, itu sudah berada di atas air yang mengalir di bawah, itu sudah dicabut penyakit hajam dada, kan gitu. Tetapi ingat, itu kambuh-kambuhan, Pak. Karena dia itu cerita yang dibawa keluar diri kita. Masih bersifat omon-omon. Logika kita mengatakan, tidak masuk akal. Ya bagaimana mungkin itu bisa merubah? Bagaimana mungkin? Pak Wel ahli imajinasi, ahli ingatan. Gampang dia ke Mekah. Masuk Masjidil Haram,
menghadap Ka'bah, mantap. Apa jaminan beliau bisa jadi orang baik? Tidak ada. Paling tidak dia ahli di bidang imajinasi, karena dia orang spiritualis. Tapi kalau yang tadi menghubungkan rasa diri kepada Muhammad, kamu tidak akan bisa berhubungan dengan Muhammad sebelum kamu memunculkan sifat tadi. Ada bukti, Pak. Ada keinginan merubah pribadi. Sidik, kita harus sidik. Bini mengingatkan kita, lah nak marah, kata Pak Abu kemarin, Allah itu kalau menasihati kita bisa jadi melalui istri kita, timbul kesadaran. Tapi Pak Abu, yang tadi kan metode dari Allah juga, lah biasalah Allah itu kan, dia mendidik kita, melatih kita, membina kita kan dari bawah. Jangan sampai momentum itu belum sampai kita anggap sampai. Ini ada jilid 2-nya ini. Makanya kita ini jangan sampai kita tuh belajar agama berhenti di kelas 1. Ini rawan, Pak. Pelajaran agama ini kan 7 kelas, Pak. Pertama syariat. Kedua torikat. Ketiga hakikat. Keempat makrifat. Kelima etikat. Keenam sifat. Ketujuh zat. Kalau zat ini lah sampai, Pak. Tapi entah sampainya kapan kita tidak tahu. Sialnya di syariat kita sudah merasa sampai. Karena syariat itu, Pak, mempelajari agama itu dari huruf ke huruf, kata ke kata, kalimat ke kalimat, buku ke buku, guru ke guru, dosen ke dosen. Dikasih gelar S1, S2, ya, sarjana, magister, doktor. Capai prestasi, Profesor Doktor Abu Fikri. Wah, hebat itu, Profesor Doktor. Tanpa disadari, kita sudah dibuai oleh gelar tadi, padahal kita masih di kelas 1. Makanya setiap awal cerita agama, mana datanya, mana dalilnya. Dia minta tulisan, Pak. Padahal agama itu adalah gaib, rasa, pengalaman batin. Mana bisa kita tunjukkan data itu? Tidak bisa. Nah, kalau tingkat-tingkat umum, oke lah. Oh, ini dalilnya, ini hadisnya. Kalau sudah masuk ke tingkat khusus, tidak bisa lagi. Tidak ada lagi dalil. Jangankan dalil tertulis, menyebutkannya aja tidak bisa. Seketika kita ditanya, ini buah apa Pak Abu Fikri? Durian. Ini buah apa Pak Abu Fikri? Durian. Bukan. Itu kulitnya. Belum buahnya. Nah, ingin lihat buahnya. Oke, dibuka. Prak. Ada kuning renyah-renyah. Ini apa Pak Fikri? Durian. Buah durian. Benar. Tapi pernahkah Anda melihat durian? Mendengar durian? Belum. Ingin tahu? Makan. Nah, setelah kita makan, terasa rasa yang kita rasakan itulah durian yang sejati. Itu durian. Kalau buah itu belum. Kalau kulit apa lagi? Nah, kawan ini minta data yang seperti itu. Seketika kita sampai mencicipi rasa, kawan minta catatan. Tidak ada catatan. Tidak ada. Makanya dari mana dia ngomong? Yang nama kita itu pertama kali nur, yang kedua mukmin, yang ketiga ruh, yang ketiga, yang keempat insan, yang kelima akal, pikir sampai ilmu. Dari mana hadis tidak pernah ada itu. Itu hanya dia membuat-buat. Dia tidak sadar itu pengalaman, fakta. Contoh, jika Anda lapar, makanlah, pasti Anda kenyang. Apa perlu tulisan? Qurannya tidak ada, hadisnya tidak ada. Perlu ditulis. Lah konyol pula kita. Kenapa? Itu pengalaman. Nah, ini apa problematika di kelas 1, Pak. Nah, kalau di kelas 2 dia sudah mulai maju, Pak. Dia sudah mulai memilih-milih jalur. Makanya ada Muhammadiyah, NU, Persis. Nah, itu torik jalur. Nah, kalau sudah masuk tingkat ketiga, hakikat. Dia tidak lagi cerita tentang kulit durian, buah durian. Dia sudah bercerita tentang rasa durian. Nah, di tingkat yang ketiga dia tidak bisa ngomong lagi. Apa yang mau diomongkan? Kecuali kalau Anda juga pernah memakan durian, Anda akan tahu rasanya. Dan saya tidak perlu ceritakan lagi, karena kita sama-sama tahu. Itu tingkat hakikat. Kalau ma'rifat, ya kita sudah mengenal
wah ini durian, oh ini jeruk, oh ini mangga. Kita sudah mengenal. Tidak perlu kita cicip Pak, kita tahu. Kalau etikat kita sudah bisa mengarahkan fungsi durian ini apa. Nah, fungsi jeruknya apa, itu etikat. Kalau sifat, kalau durian itu sifatnya manis. Tapi ceritakan manisnya, beda dengan manis gula Pak. Beda dengan manis mangga. Lagi-lagi tidak bisa diceritakan, itu sifat. Kalau ketika zat, angkat tangan kita. Tidak ada suara, tidak ada kata, tidak ada berita, tapi kita tahu. Itu zat. Mestinya kita ngajinya sampai ke situ. Nah, gitu Pak. Oke, yang lain. Apa Pak Arif? Pas. Cukup dulu. Jadi begitu, ini sudah berapa menit? Sudah 55 menit. Pak Wel habis. Ya. Panjang. Jadi itulah Pak Charlie, Pak Wel, Pak Arif. Pelan-pelan memang kita berjalanin pelan-pelan. Mungkin kitalah yang ditunjuk, mungkin ya, ditunjuk oleh Allah itu untuk mewakili saudara-saudara kita yang banyak. Itu yang saya katakan dengan Pak Charlie tadi waktu Pak Wel dengan Pak Arif belum sampai. Mungkin saat ini ya mungkin kita lah umur Pak ya, udah mulai dikit-dikit lah mencoba untuk mengamalkan. Kalau kita hendak menghubungkan rasa diri kita dengan Rasul, kita harus bersifat dengan sifat Muhammad. Pelan-pelan Pak. Tidak langsung bisa itu Pak. Tidak langsung bisa. Nah, itu. Atau mungkin sama sekali belum kita lakukan. Oke, tidak apa-apa. Tapi suatu ketika nanti dia akan menjadi modal kita untuk ke depan. Siapa tahu umur kita panjang. Makanya saya katakan, saya hobi matematik, saya katakan kayak Pak Charlie tadi. Hobi kimia, fisika, biologi. Tamat Aliyah Muhammadiyah, saya Aliyah Muhammadiyah Pak. Selesai. Di kuliah tidak ada lagi cerita itu Pak. Saya pikir tidak ada gunung. Ternyata pelajaran matematik itu mendidik akal fikir Pak. Logika. 2 tambah 2 pasti 4. Tidak mungkin 5, tidak mungkin 5. Nah, dari situlah munculnya sensitivitas kata orang sekarang, kepekaan. Lah, tidak mungkin lah Nabi Muhammad itu nikah ke Aisyah dengan usia 6 tahunnya. Digauli Aisyah itu di usia 9 tahun. Tidak masuk akal. Istilah 2 tambah 2 itu bukan 4, bisa jadi 5, bisa jadi 3 ini. Tidak masuk akal. Alasan Pak Abu, oke, kita bawa kepada hari sekarang. Pak Abu menikahi perempuan, anak TK. Masuk akal dah. Dalam negara ditangkap menikahi anak di bawah umur. Lalu timbul pertanyaan, kenapa negara menghukum orang itu? Karena anak di bawah umur itu bukan untuk dinikahi. Dia masih butuh bermain-main sesama anak-anak. Dia butuh kasih sayang perhatian orang tuanya. Dia butuh kebebasan berpikir, berperasaan. Dia kan baru tumbuh Pak. Dinikahi oleh Pak Abu. Kena hukuman. Menikahi anak di bawah umur. Itu bukan 6 tahun Pak. Kalau di negara umur berapa tuh Pak? Di bawah 17 tahun. Dianggap menikahi anak di bawah umur berapa Pak? Di bawah 17. Di bawah 17 Pak ya. Nah bayangkan Pak. Anggaplah kita menikah dengan anak umur 15 sudah penjara Pak. Karena melanggar kodrati, melanggar rasa psikologi. Dia masih ingin bermain-main. Makanya orang-orang nikah-nikah kecil itu Pak, tidak lama Pak. Karena kalau dia ya baru-baru oke-oke saja, tapi lama-lama belagonya seperti belago anak-anak, udah tuh bercerai pula lagi, udah tuh menikah lagi, bercerai lagi, kan rusak. Nah, jadi kembali kepada Aisyah tadi, tidak mungkinlah Aisyah itu dinikahi oleh Rasulullah di usia 6 tahun. Digauli seketika dia berusia kelas 3 SD. Bayangkan. Secara fisik akan terjadi kerusakan. Kalau rusak fisik, rusak mental karena tidak sempat bermain, tidak sempat mendapat kasih sayang Allah, kasih sayang ayah bunda. Istri itu kan peranannya jelas Pak. Melayani suami begini. Apakah dia mengerti melayani suami sedangkan usianya baru sebatas 6 tahun? Itu diiyakan oleh orang banyak, dilegalkan dalam Islam. Akhirnya kita dibully orang. Nah itu timbul Pak dari
ilmu matematik. Oh, ternyata ilmu itu hari ini terasa gunanya. Nah, itu. Oh, biologi hari ini. Ya kan saya sering valian zoril insan itu, Pak. Itu kan ilmu biologi. Bagaimana spermatozoa itu dipancarkan oleh ayanda kita kepada bunda kita. Kepala seperti telur ayam, badan itu, dan seterusnya. Itu kan ilmu biologi. Nah, fisika itu masalah cerita kita matahari dan sebagainya itu kan seterusnya. Jadi itulah untuk hari ini. Mudah-mudahan karena umur kita adalah 50 ke atas kalau Pak ya. Bukan lagi untuk ke depan ilmu ini, tapi untuk pelan-pelan kita amalkan pelan-pelan memang. Tidak langsung Pak Charlie. Sidik pelan-pelan, amanah pelan-pelan, tabligh pelan-pelan. Nah, fotonani kelak aja lah, dia nyusul sendiri. Jadi bijaksana nyusul sendiri. Itu saja saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat, acara kita malam hari ini, semoga bermanfaat. Kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.